Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1060 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Impian Luffy. Cerita dimulai dengan memperlihatkan bajak laut topi jerami yang sedang berada di atas kapal. Di sana, Robin telah membaca berita tentang pasukan revolusi yang mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito. Lebih lanjut lagi, berita tersebut juga mengabarkan bahwa Sabo telah membunuh Raja Cobra dan Putri Vivi sebagai pewaris tahta menghilang di Marijois. Luffy yang mendengar itu menjadi kesal sebab dia tahu bahwa tidak mungkin Sabo menghabisi Raja Cobra. Robin pun setuju dengan Luffy sebab Robin tahu bahwa target dari pasukan revolusi adalah Tenryubito, bukan para raja. Robin mengetahui cukup banyak tentang ideologi dan tujuan dari pasukan revolusi, mengingat dia menghabiskan waktu cukup banyak bersama mereka selama time skip. Selain itu, yang menarik juga adalah berita tentang Vivi yang menghilang. Berita tersebut membuat Luffy sangat khawatir sampai-sampai dia ingin pergi ke kerajaan Alabasta. Zoro pun mengatakan bahwa Raja Cobra sudah mati dan Vivi menghilang di Marijois. Jadi, untuk apa datang ke kerajaan Alabasta? Secara gampang, Luffy bilang kalau begitu mereka akan pergi ke Marijois. Zoro pun protes sebab jika mereka datang ke sana, maka mereka akan bertempur melawan kekuatan besar angkatan laut. Beberapa kru bajak laut topi jerami yang mengenal Vivi juga sedih dan khawatir. Kemudian mereka terus berisik sampai-sampai Zoro menegur mereka. Zoro juga bilang agar jangan terlalu khawatir sebab Vivi adalah wanita yang tangguh. Mereka pun balik mengejek Zoro yang dinilai tidak punya hati. Pada saat para kru bajak laut topi jerami sedang berbincang, ternyata dalam salah satu tong ada Karibo. Karibo ini dari segi kekuatan memang relatif lemah jika dibandingkan dengan para petarung kuat yang ada di dunia baru. Namun, Karibo memiliki informasi yang sangat penting tentang keberadaan dari senjata kuno Pluton dan Poseidon. Dia juga punya niat untuk membagi informasi tersebut dengan seseorang yang masih misterius. Dengan begitu, walau Karibo adalah karakter yang relatif lemah, tapi dia bisa saja mengakibatkan hal besar jika nanti dia mengatakan informasi dua senjata kuno kepada seseorang yang masih misterius itu. Setelah soal Sabo, Raja Cobra, dan Vivi, Robin kemudian membaca berita lain. Telah terjadi banyak hal selama mereka berada di Wano Kuni. Beberapa di antaranya adalah pembubaran Shichibukai dan terbentuknya organisasi Cross Guild yang melahirkan Yonko baru yaitu Buggy yang memiliki julukan The Genius Jester. Luffy pun kesal ketika mendengar soal Buggy. Selain berita Cross Guild, ada juga berita tentang Luffy yang muncul di koran. Menurut Robin, berita tersebut mungkin akan membuat Luffy pusing. Berita itu tentang apa masih belum diketahui dan Luffy langsung membahas soal Sabo lagi. Luffy bersikeras bahwa Sabo tidak menghabisi Raja Cobra. Kemudian Luffy membahas bahwa pada masa lalu, Luffy, Sabo, dan Ace pernah membuat janji. Lalu Luffy mengungkapkan kepada para krunya bahwa dia memiliki suatu tujuan tertentu. Tujuan itu adalah impian Luffy selain menjadi Raja Bajak Laut. Menurut Luffy, dia akan bisa mewujudkan impian tersebut setelah menjadi Raja Bajak Laut nanti. Apa impian sebenarnya dari Luffy masih belum terungkap dalam chapter kali ini, tapi yang jelas impian tersebut menimbulkan beragam reaksi dari para kru. Ada yang terkejut, ada yang bingung, ada yang tertawa, dan ada pula yang menjadi bersemangat. Hal itu pasti sangat menarik dan menjadi salah satu misteri terbesar dalam cerita One Piece. Makna Raja Bajak Laut bagi Luffy menjadi orang paling bebas di lautan adalah impian sederhananya saja, tapi impian yang Luffy katakan di chapter kali ini lebih dari itu. Menurut admin, impian Luffy itu adalah setelah menjadi Raja Bajak Laut, Luffy ingin mengakhiri era bajak laut. Ini akan sempurna. Roger yang memulai era bajak laut dan Luffy yang mengakhirinya. Tidak heran orang-orang terkejut dengan impian Luffy ini. Mengakhiri era bajak laut akan membuat semuanya menjadi damai karena para warga biasa tidak akan takut dijarah oleh para bajak laut.
Angkatan laut pun akan bersih karena pemerintah dunia sudah runtuh, sehingga kedamaian pun tercipta di seluruh lautan. Kemudian, bajak laut topi jerami membahas tentang Laftel yang terasa semakin dekat untuk dicapai, karena tinggal butuh satu road poneglyph lagi untuk sampai ke sana. Namun, Robin menegaskan bahwa itu tidak mudah, sebab road poneglyph terakhir sudah lama tidak terlihat. Keberadaan benda itu sekarang masih sangat misterius. Beralih ke tempat lain, markas besar Angkatan Laut heboh sebab mereka berhasil menyadap panggilan dari Sabo ke kerajaan Kamabaka. Informasi tersebut juga langsung sampai ke Mary Joyce, ke tempat di mana Gorosei sedang berada. Lokasi keberadaan Sabo sekarang ini ternyata ada di kerajaan Lulusia. Lulusia menjadi salah satu dari 8 kerajaan yang melakukan revolusi. Raja dan putri kerajaan itu sedang dikurung oleh para rakyat. Kemudian diperlihatkan Im Sama di Mary Joyce. Dia sedang berjalan sambil memegang peta. Lalu ditampilkan Sabo di kerajaan Lulusia yang sedang berkomunikasi dengan pasukan revolusi melalui Denden Mushi. Sabo meyakinkan Dragon bahwa dia tidak membunuh Raja Cobra. Sabo juga menyinggung soal tahta kosong, di mana Sabo mengindikasikan ada seseorang yang duduk di sana. Sementara itu, di Mary Joyce, Im Sama mencoret kerajaan Lulusia dari peta. Secara tiba-tiba, awan hitam dan petir muncul di atas kerajaan Lulusia. Lalu ada semacam bola yang sangat besar jatuh ke kerajaan tersebut. Ledakan pun terjadi yang mengakibatkan kerajaan tersebut seketika langsung hancur. Nasib Sabo di sana masih belum diketahui. Gorosei pun mengatakan bahwa dengan begitu, kerajaan Lulusia dianggap tidak pernah ada. Awan hitam besar dan bola besar misterius yang menghancurkan kerajaan Lulusia pasti berkaitan dengan Im Sama, mengingat dia mencoret kerajaan Lulusia dari peta. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah kekuatan milik Im Sama. Im Sama adalah sosok dengan kemampuan luar biasa yang bisa menghancurkan kerajaan Lulusia dalam sekejap. Kemampuan itu mungkin didapatkan dari kekuatan buah iblis. Mengingat ada buah iblis Gura-Gura Nomi yang berpotensi menghancurkan dunia, maka mungkin juga ada buah iblis lain dengan potensi menghancurkan dunia yang jauh lebih besar. Buah iblis itu dimiliki oleh Im Sama dan dia telah mencapai tahap penguasaan tertinggi dari buah iblis tersebut. Mudah bagi Im Sama memakai kekuatan itu untuk menghancurkan suatu negeri dari jarak jauh. Kemungkinan kedua, itu bukan kekuatan buah iblis, melainkan Im Sama menggunakan senjata kuno Uranus. Senjata kuno memang disebut sebagai kekuatan yang berpotensi menghancurkan dunia. Tidak heran bila Uranus bisa menghancurkan kerajaan Lulusia dalam sekejap. Jika serangan Im Sama ini merupakan kekuatan buah iblis yang dilapisi haki, kemungkinan besar Sabo akan sangat kritis dan mungkin tidak selamat. Tapi, jika serangan ini merupakan serangan biasa yang berasal dari senjata tanpa haki, maka Sabo pasti akan selamat karena Sabo merupakan pengguna buah iblis Logia. Melihat Im Sama bisa mengakibatkan kehancuran sebesar itu, semakin membuktikan bahwa kekuatan pemerintah dunia memang luar biasa. Pasukan revolusi tidak bisa melawan pemerintah dunia dengan kekuatan mereka sendiri. Sama halnya dengan bajak laut topi jerami yang tidak bisa melawan mereka sendirian. Maka dari itu, pada pertempuran akhir nanti akan ada aliansi besar-besaran untuk bertempur melawan pemerintah dunia. Beberapa hari kemudian, terlihat bajak laut topi jerami berlayar di lautan yang sangat dingin. Di depan mereka ada pusaran besar misterius, di mana ada seseorang di dalamnya. Zoro pun menebas pusaran itu, lalu orang di dalamnya pun terjatuh. Dia adalah Jaori Boni dalam wujud anak-anak. Boni sekarang ini memiliki bounty sebesar 320 juta berry. Setelah itu, chapter pun berakhir. Pertemuan Boni dengan bajak laut topi jerami pasti akan sangat menarik. Mungkin Boni akan memberitahu semua kejadian yang dia lihat di Mary Joyce kepada bajak laut topi jerami. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1060. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.